Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan yang berjudul presentasi sekolah. Dan saya Fatimah Zahra Permana dan rekan-rekan saya. Saya Ajril Muhammad Bintang. Saya Rizky Gunawan. Saya Muhammad Husni Kamaludin. Dan di sini kita akan membacakan tentang latar belakang yang pertama-tama. Di zaman modern saat ini, efisien menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula di dunia pendidikan harus ditunjang dengan alat-alat digital, termasuk di sistem absensi sekolah. Kebanyakan sekolah-sekolah masih menggunakan sistem absensi sekolah secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah itu ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah seringkali mengabsen dengan cara manual, memakan waktu yang cukup lama dikarenakan masih menggunakan buku atau pulpen dan juga harus mengganti buku absen apabila buku absen itu sudah penuh. Sini ada tujuannya. Tujuannya dari pengembangan dan pembuatan sistem absensi sekolah dan untuk efisien waktu dan untuk mempercepat proses pengabsenan di sekolah sehingga proses absensi pun menjadi cepat. Di sini pun ada manfaatnya. Manfaat dari absensi sekolah ini adalah dapat melakukan absensi secara cepat dan dapat meminimalisir kesalahan dalam absensi. Di sini ada landasan teori. Yang pertama, absensi. Absensi merupakan untuk pendataan kehadiran siswa yang penting untuk memastikan siswa hadir dan terlibat dalam proses pembelajaran. Menurut Mansur et al., absensi atau presensi merupakan suatu aktivitas pendataan dan pelaporan kehadiran siswa dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan bimbingan guru. Menurut Fernanda, sekolah atau satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non-formal, dan informasi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya, di sini ada wawancara. Wawancara atau interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Dalam wawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Menurut RAF adalah wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan secara tatap muka, di mana satu pihak adalah pewawancara dan yang lainnya adalah orang yang diwawancarai. Setelah itu ada algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang berstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Menurut kami adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Setelah itu ada flowchart. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah, urutan, dan keputusan dalam suatu proses. Menurut Sofwan Hanif, flowchart adalah suatu teknik untuk menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur menyelesaikan masalah. Pseudocode adalah metode untuk menggambarkan algoritma atau logika atau program tanpa menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Menurut Rahmat, dalam Muhammad Razi dan Kurniawan mengatakan pseudocode berasal dari dua kata yaitu pseudo dan code. Pseudo mengacu pada imitasi dan mengacu pada kode yang terkait dan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau kode bahasa pemrograman. Setelah itu ada Java. Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dalam multi-platform. Java dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai perangkat dari sistem operasi. Menurut Asrofuddin, Java adalah bahasa pemrograman untuk menciptakan isi yang aktif dalam halaman web juga dijelaskan dalam semua komputer. Di sini ada penjelasan tentang NetBeans. NetBeans adalah lingkungan pengembangan terpadu atau Integrated Development Environment atau IDE, gratis dan
dan sumber terbuka untuk pengembangan aplikasi. NetBeans dapat digunakan untuk pengembangan di aplikasi web, desktop, seluler, dan perusahaan. Menurut Astronomic Ekpal, NetBeans merupakan salah satu proyek open source yang digunakan untuk melakukan pemrograman baik menulis kode dan lain-lain. Setelah itu di sini ada perancangannya. Permasalahan ini sebelum muncul di aplikasi absensi sekolah ini seringkali keliru dalam melakukan pencatatan absensi di sekolah dan sering dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua, harus mencocokkan kesesuaian data absensi secara manual melalui buku atau kertas untuk diserahkan kepada pihak sekolah. Yang kedua ada perancangan. Perancangan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, login atau sebagai guru. Yang kedua, username dan password. Yang ketiga, bantuan. Yang keempat, input. Yang kelima, daftar siswa. Yang keenam, tambah absensi. Yang ketujuh, tampilkan rekapan. Yang kedelapan, cari siswa. Yang kesembilan, tampilkan absensi. Yang kesepuluh, keluar. Di sini ada solusi. Beberapa solusi setelah adanya absensi sekolah. Yang pertama, dapat meminimalisir kekeliruan dalam melakukan absensi siswa. Yang kedua, bisa melakukan absensi secara efisien karena absensi bisa dilakukan secara digital. Dan yang terakhir, dapat mencocokkan kesesuaian data absensi siswa secara digital. Setelah itu, mockup algoritma flowchart Facedoc. Mockup aplikasi gambar mockup yang pertama ini meliputi tampilan awal, tampilan kedua, dan login. Yang pertama, tampilan login itu seperti ada username, password. Setelah itu, aplikasi akan memunculkan tampilan awal yang berisi menu login, username, password, dan bantuan. Setelah itu, tampilan yang kedua yang berisi daftar isi, tambah absen, perekapan, cari siswa, dan jumlah absensi. Gambar mockup yang kedua ini meliputi seperti tata cara setelah input username dan password dan bantuan untuk login jika terjadi kesulitan. Di sini ada input username dan password. Setelah itu akan diinput ke menu utama atau menu absensi sekolah. Setelah itu jika admin membutuhkan bantuan, yang pertama di sini ada bantuan login. Yang pertama, username masukkan admin sebagai username. Password memasukkan password sebagai password. Jika login gagal, pastikan username atau password dimasukkan dengan benar. Dan jika yang terakhir, setelah login berhasil, maka admin dapat mengakses menu utama aplikasi. Untuk mockup yang ketiga ini meliputi daftar siswa, tambah absensi, dan rekapan. Jadi di sini ada daftar siswa. Daftar siswa itu sendiri adalah daftar yang berisi para murid. Contoh di sini adalah Ali, Budi, Citra, Dina, dan Eko. Tambah absensi. Tambah absensi di sini adalah memberikan status absensi seperti hadir, izin, sakit, dan alfa. Dan itu contohnya itu adalah masukkan ID siswa, masukkan hari 1 sampai 5. 1 sampai 5, pilih status absensi, hadir, izin, sakit, alfa, dan absensi berhasil ditambahkan. Yang ketiga itu adalah rekapan. Rekapan di absensi di sini adalah hadir, Ali hadir, alfa, Budi alfa, 3 Citra alfa, Dina alfa, Eko alfa, dan alfa. Untuk selanjutnya adalah gambar mockup yang keempat ini meliputi cari siswa, jumlah absen, bantuan aplikasi, dan keluar. Jadi di sini ada cari siswa. Cari siswa itu adalah kita ingin mencari data seorang siswa. Jadi di sini ada masukkan nama atau ID siswa yang dicari. Contohnya itu adalah siswa ditemukan 0, ditemukan atau Ali. Di sini juga ada tampilkan jumlah absensi. Jadi di sini ada jumlah absensinya Ali, di sini jumlah hadirnya 1,
jumlah izinnya 0, jumlah sakitnya 0, jumlah alfa 24. Terus di sini juga ada bantuan aplikasi. Jadi di sini itu ada sebuah cara atau bantuan jika admin itu mengalami kesulitan. Jadi di sini ada satu, lihat daftar siswa, menampilkan daftar siswa yang terdaftar. 2, tambah absensi untuk siswa berdasarkan ID dan status absensi. 3, tampilkan rekapan, menampilkan rekapan absensi untuk semua siswa. 4, cari siswa, mencari siswa berdasarkan name atau ID. 3, tampilkan jumlah absensi, menampilkan jumlah absensi berdasarkan status. 6, bantuan, menampilkan panduan untuk menggunakan aplikasi. 7, keluar. Dan setelah melakukan absensi bisa menekan fitur keluar dan aplikasi. Untuk keterangannya yang meliputi dari mukab ketiga sampai mukab keempat ini, dari daftar siswa, absensi, rekapan, cari siswa, jumlah absensi, bantuan aplikasi, keluar dan selesai. Di sini ada daftar siswa itu Ali, Budi, Citra, Dina, Eko. Absensi itu ada ID siswa, status absensi. 3, rekapan Ali, hadir Alpa. Cari siswa ditemukan sama dengan Ali, jumlah absensi hadir sama dengan 1, izin sama dengan 0, sakit sama dengan 0, alfa sama dengan 24. Terus juga di sini ada bantuan aplikasi, keluar, dan juga di sini juga ada keluar dan selesai. Algoritma aplikasi. Algoritma aplikasi ini seperti sebuah tata cara atau algoritma penggunaan aplikasi sistem e-absensi sekolah seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama yaitu algoritma aplikasi. Nah, di bawah algoritma aplikasi ini ada mulai, yang kedua tampilkan menu login. Dalam menu login itu yaitu ada login, bantuan login dan aplikasi, username dan password. Yang ketiga, input username dan password. Yang keempat, masuk ke pilihan menu absensi. Yang kelima, daftar siswa. Ada Ali, Budi, Citra, Dina, dan Eko. Yang keenam, tambah absensi. 7, rekapan. 8, daftar siswa. Yang 9, jumlah absensi. Dan yang ke-10, keluar. Flowchart aplikasi. Flowchart aplikasi ini adalah bagian alur dan sistematis dari aplikasi sistem e-absensi sekolah. Seperti yang ada di gambar ini merupakan alur login, bantuan login, username dan password, dan lain-lain. Nah, di sini ada pertama-tama kita mulai. Sudah mulai, lalu login, bantuan, masukkan username dan password. Sudah itu ada daftar utama, tambah absensi, rekapan, cari siswa, dan jumlah absensi. Sudah itu ada login, username dan password, dan username admin dan password admin 123. Kemudian keluar. Untuk flowchart yang kedua adalah alur masukkan username dan password, menu absensi. Masukkan username dan password guru, lalu input. Di dalamnya ada daftar siswa, tambah absensi, rekapan, cari siswa, lalu ada jumlah absensi, bantuan, dan keluar. Setelah itu ada daftar siswa. Contohnya adalah Ali, Budi, Citra, Dina, dan Eko. Lalu tambahkan absensi, masukkan ID siswa, lalu masukkan hari 1-5. Lalu pilih status absensi, hadir, alfa, sakit, atau izin. Sesudah itu, absensi berhasil ditambahkan. Untuk flowchart yang ketiga adalah alur dari rekapan, cari siswa, dan jumlah absensi. Cari siswa, masukkan nama atau ID siswa untuk dicari. Siswa ditemukan. Lalu rekap, Ali, hadir, alfa, Budi, alfa,
Citra alfa 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 alfa, Dina alfa 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 alfa, dan Eko alfa 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 alfa. Jumlah absensi: jumlah hadir 1, jumlah izin 0, jumlah sakit 0, dan jumlah alfa 24. Lalu ada untuk flowchart yang keempat adalah alur dari bantuan yang terdiri bantuan untuk login dan bantuan untuk aplikasi, dan untuk seterusnya tekan menu keluar. Di sini ada bantuan. 1. Bantuan login. Bantuan login, masukkan username admin sebagai username-nya. Lalu masukkan password admin 123 sebagai password. Yang ketiga, jika login gagal, pastikan username dan password yang dimasukkan benar. Dan keempat, setelah login berhasil, Anda dapat mengakses menu utama aplikasi. Di situ langsung keluar. Dan yang kedua adalah bantuan aplikasi. 1. Lihat daftar siswa. Menampilkan daftar siswa yang terdaftar. Lalu yang kedua, tambahkan absensi. Tambah absensi untuk siswa berdasarkan ID dan status absensi, hadir, izin, alfa, atau sakit. Dan yang ketiga, tampilkan rekapan. Menampilkan rekapan absensi semua siswa. Keempat, cari siswa. Mencari siswa berdasarkan nama atau ID. Dan yang kelima, tampilkan jumlah absensi. Lalu keluar dan selesai. Aplikasi. Penjelasan dari pseudocode ini adalah deklarasi dari absensi sekolah, dari login, username dan password, bantuan daftar siswa, tambah absensi, rekapan, data siswa, jumlah absensi, dan keluar. Nah, di sini ada contohnya. Pseudocode aplikasi. Judulnya absensi sekolah. Deklarasi login. Yang pertama ada login, yang kedua username dan password, 3 bantuan, yang keempat daftar siswa, yang kelima tambah absensi, yang keenam rekapan, yang ketujuh data siswa, yang kedelapan jumlah absensi, dan keluar. Implementasi aplikasi. Implementasi dari aplikasi ini adalah bagaimana gambaran dari penggunaan dan output dari aplikasi tersebut dan bisa mengetahui sistemnya. Ini adalah gambaran dari implementasi aplikasi, yaitu bagian login, username dan password, dan menu absensi dalam sistem aplikasi. Jadi di sini adalah gambar dari masukkan username sama admin, masukkan password admin 123. Dan di sini juga ada menu absensi. 1. Lihat daftar siswa, 2. Tambah absensi, 3. Tampilkan rekapan, 4. Cari siswa, 5. Tampilkan jumlah absensi, 6. Bantuan, dan 7. Keluar. Bisa gitu. Terus gambar implementasi yang kedua ini adalah pilih menu 1 yaitu daftar siswa, dan pilih menu 2 yaitu tambah absensi. Daftar siswa berfungsi untuk menampilkan para siswa, sedangkan tambah absensi berfungsi untuk memberikan status absensi. Jadi di sini daftar siswa itu untuk menampilkan para siswa seperti yang di gambar ini adalah Ali, Budi, Citra, Dina, Eko. Terus juga pilih menu kedua, masukkan ID siswa, masukkan hari dari hari 1 sampai hari ke-5, pilih status absensi, dan absensi berhasil ditambahkan. Seterusnya ada gambar implementasi yang ketiga ini adalah pilih menu 3 yaitu rekapan absensi, dan pilih menu 4 yaitu cari siswa. Rekapan absensi berfungsi untuk menampilkan hasil absensi selama hari ke-1 sampai hari ke-5. Dan cari siswa berfungsi untuk mencari data absensi seorang siswa. Jadi di sini itu ada contoh rekapan absensi. Ali sama dengan hadir alfa 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 alfa, Budi alfa 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 alfa, Citra alfa 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 alfa, Dina alfa 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 alfa, Eko alfa 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 alfa. Terus juga di sini ada menu pilih 4, masukkan nama atau ID siswa untuk dicari. Jadi di sini kita harus memasukkan dulu ID siswa untuk dicari datanya, dan juga siswa ditemukan. Jadi siswa yang ditemukan ini adalah Ali.
Terus yang keempat ini gambar implementasi yang keempat ini adalah pilih menu kelima, yaitu jumlah absensi dengan memperlihatkan jumlah hadir, jumlah izin, jumlah sakit, jumlah alfa. Jadi di sini adalah data dari seorang Ali dengan kehadiran itu jumlah hadir 1, jumlah izin 0, jumlah sakit 0, dan jumlah alfa itu 24. Untuk gambar implementasi yang kelima ini adalah pilih menu ke-6 yang menampilkan bantuan aplikasi yang memberikan bantuan mengenai penggunaan dari aplikasi tersebut. Jadi di sini ada bantuan aplikasi. 1. Lihat daftar siswa, menampilkan daftar siswa yang terdaftar. 2. Tambah absensi. Tambah absensi untuk siswa yang berdasarkan ID atau status absensi. 3. Tampilkan rekapan, menampilkan rekapan absensi semua siswa. 4. Cari siswa, mencari siswa berdasarkan nama atau ID. 5. Tampilkan jumlah absensi, menampilkan jumlah absensi berdasarkan status. 6. Bantuan, menampilkan panduan untuk menggunakan aplikasi. Dan nomor 7, keluar. Untuk selanjutnya, aplikasi ini juga menampilkan bantuan login, di mana bantuan ini digunakan sebagai penunjuk dalam proses login aplikasi tersebut. Jadi di sini bantuan login itu sebagai panduan dalam proses login aplikasi ini. Itu 1. Username, masukkan admin sebagai username. 2. Password, masukkan admin 1, 2, 3 sebagai password. 3. Jika login gagal, pastikan username dan password yang dimasukkan benar. 4. Setelah login berhasil, Anda dapat mengakses menu utama aplikasi. Dan yang terakhir untuk gambar implementasi ini adalah pilih menu ke-7, yaitu dipersilahkan keluar menekan fitur keluar jika selesai menggunakan aplikasi. Kesimpulan, aplikasi e-absensi sekolah ini dapat membantu proses pengabsenan di sekolah, dan bermanfaat bagi guru-guru. Ini merupakan suatu inovasi teknologi dalam absensi dan dunia pendidikan yang saat ini berkembang pesat. Dan dalam pengembangan kami melakukan riset ke sekolah-sekolah yang masih menggunakan sistem absensi manual, dan aplikasi menjadi suatu acuan dalam dunia pendidikan. Saran, dengan adanya aplikasi ini diharapkan kami dapat membantu dalam melakukan kegiatan absensi, dan kami selaku yang mengembangkan aplikasi ini berharap dapat mengembangkannya lebih baik ke depannya, dan semoga ini menjadi suatu sistem yang bermanfaat bagi semua halayak umum, terutama guru dan sekolah. Sekian dari kelompok 1. Maaf jika bila ada kesalahan kata atau kesalahan apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.